Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammacari sucaritang matang tucaritang cari. Berjalanlah di jalan yang benar dan tidak lengah. Para upasaka-upasika yang berbahagia, masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga aktivitas masih terbatas. Puja Bakti pun masih kombinasi antara online dan juga tatap muka. Bahkan di sebagian wihara tidak ada kegiatan baik online maupun tatap muka karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kesempatan pagi ini di hari Minggu, para upasaka-upasika masih bisa ikut puja bakti secara online, mendengarkan Dhamma secara online, tentu sudah luar biasa, sangat membahagiakan. Kenapa? Karena dengan adanya Dhamma yang kita dengar bisa menjadi inspirasi, bisa memotivasi. Dengan inspirasi Dhamma, dengan motivasi Dhamma, kita akan menjalani kehidupan dengan baik dan juga bijak. Baik artinya kita tidak terlalu larut dalam permasalahan kehidupan. Bijak artinya kita mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik dan benar, mampu mengatasi segala permasalahan yang kita hadapi. Itulah dikatakan bijak. Semua orang berharap kehidupannya terarah, terukur, menuju pada kualitas hidup yang baik, dan tentunya kualitas hidup itu identik dengan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan batiniah. Para upasaka-upasika yang berbahagia, dalam perjalanan hidup ini, ketika kita berharap menjadi sosok yang berkualitas, menemukan kebahagiaan, itu tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan.
membutuhkan waktu, proses, baru kemudian kita mendapatkan hasil. Bahkan mungkin kita sudah mengarungi kehidupan ini dan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan ini, tetapi rasa-rasanya kok belum menjadi manusia baik, belum menjadi manusia yang berkualitas. Nah, kadang-kadang kita merasa seperti itu. Padahal sebenarnya ukuran dari belajar dan praktek Dhamma ini adalah perubahan yang lebih baik. Dan siapa yang melihat perubahan itu tentunya diri kita. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Ketika belum ketemu Dhamma, bagaimana, telah ketemu Dhamma bagaimana. Jika arahnya adalah perubahan yang lebih baik, itulah yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kehidupan kita. Bermanfaat untuk menjadikan diri kita manusia yang baik, manusia yang terukur sesuai dengan Dhamma, dan ketemu dengan kebahagiaan. Yang utamanya 4 hal ini arahnya adalah kebahagiaan duniawi. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah Uttana Sampada. Uttana Sampada adalah ulet, rajin dalam melakukan segala hal. Seringkali dalam kehidupan ini ada penyakit yang mengiringi kehidupan kita, yaitu penyakit malas. Apa-apa malas. Ya. Ketika kemalasan itu muncul dalam diri kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru yang bertambah adalah kemalasan. Ketika kemalasan itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita, bukan peningkatan kualitas, tetapi adalah kemerosotan, kejatuhan. Oleh karena itu, dalam segala hal kita harus ulet, harus rajin, harus tekun. Bahkan di situasi yang sangat sulit sekalipun, ketekunan, keuletan, sifat yang rajin itu harus selalu ada. Dan kemudian kesulitan menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Ketika kita larut dengan kemalasan, kemudian tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan ini. Ya, tentunya kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Ketika seorang petani menekuni ulet dalam bidangnya, dia akan menjadi petani yang sukses. Ketika seseorang menekuni rajin dalam hal IT, dia akan menjadi orang yang ahli IT dan sebagainya. Intinya apa? Ketika seseorang menekuni bidangnya, setidaknya dia akan mencapai apa yang menjadi harapan.
Soal hasilnya seberapa, tentu harus kita syukuri. Yang namanya berjuang ini, ya manusia ini kadang-kadang muluk-muluk. Ya, muluk-muluk artinya ya, setinggi langit. Boleh kita berharap setinggi langit, tetapi ya, kadang-kadang kemampuan membatasi itu. Yang terpenting di sini adalah ulet dan rajin itu. Ya. Ketika kita punya potensi, ketika kita punya kemampuan, kemudian kita menekuninya, kita ulet di dalamnya, maka hasilnya maksimal. Ya. Hasilnya maksimal. Untuk sempurna, ya tidak mudah. Ya. Orang berharap semuanya sempurna, tetapi kalau saya katakan yang penting adalah maksimal. Ya. Ketika maksimal artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi kita. Kita mau muluk-muluk berharap, ya, setinggi langit berharap, tetapi kalau kemampuan tidak ada, nanti yang muncul adalah kekecewaan. Jadi faktor yang pertama ini harus ditumbuhkan, harus dimunculkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hal pencapaian kualitas batin. Orang mau batinnya bersih, batinnya bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tetapi enggan untuk bermeditasi, tidak mau menekuni meditasi. Padahal yang nantinya akan bisa menjaga pikiran kita, yang bisa membuat pikiran kita bebas dari kotoran batin adalah meditasi. Bagaimana dia mau terbebas dari kotoran batin, sedangkan hal yang dijalani, ditekuni, tidak dilakukan. Karena apa? Karena kemalasan. Ya, alasannya, wah nanti meditasi itu ya, gampang capek. Ya, pikiran saya masih kesana kemari, ya, bosen banting, dan sebagainya. Nah, memang ketika kita mau mencapai harapan, mau meraih harapan dalam bidang apapun, kalau tadi kita bicara tentang meditasi, ya harus tekun di situ, ulet di situ, rajin di situ. Memang tidak mudah memperjuangkan itu, tetapi hasilnya akan nampak, hasilnya akan kelihatan. Demikian pula ketika kita mau menjadi orang dermawan, orang yang murah hati, tetapi kita tidak rajin berdana, bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati, orang yang dermawan? Karena orang yang dermawan, orang yang murah hati itu orang yang tidak kikir, tidak malas berbuat baik. Dia orang rajin berbuat baik, rajin melakukan kebajikan. Kalau kemudian kita malas berbuat baik, malas ya, menolong orang lain, membantu orang lain, bagaimana kita menjadi orang yang dermawan? Jadi intinya, ketika kita ulet, rajin, tekun dalam bidang kita, baik yang arahnya duniawi maupun spiritual, ya kita akan mencapai harapan itu dan dapat mencapai yang namanya maksimal. Yang kedua, araka sampada. Araka sampada itu menjaga apa yang sudah kita peroleh, kita dapatkan. Nah, seringkali kita lalai. Ketika kita sudah, misalnya kita bicara tentang hal yang berkaitan dengan dunia. Ketika kita sudah sampai titik puncak, ketika kita sudah mencapai pada tataran nama keberhasilan, ya, kadang-kadang kita lalai untuk menjaga. Kenapa? Takabur. Ya. Orangnya kadang-kadang kalau sudah berada dalam zona nyaman, itu lupa bahwa kenyamanan itu pun tidak kekal.
kenyamanan itu pun bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga ketika ada perubahan menjadi shock, ya, stres, bahkan ada yang putus asa karena tidak mampu bangkit dari kesulitan. Oleh karena itu menjaga itu hal penting. Ya. Ketika seseorang menekuni bidang dunia, dia bekerja, kemudian mencapai puncak, menghasilkan materi, bisa mengumpulkan materi, itu harus dijaga dengan baik. Ya. Jangan lalai. Kenapa? Ya, kalau bicara materi itu sewaktu-waktu bisa hilang. Ya. Hilang kenapa? Hilang karena dirampok, hilang karena kebakaran, hilang karena banjir, hilang karena apa? Hilang karena mungkin kita ketemu orang yang salah. Nah, kalau kita tidak bisa menjaganya, ya materi itu bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi setidak-tidaknya dengan dijaga, ya, kemudian kita bisa mengelola dengan baik, kita bisa menikmatinya. Ya. Bukan hanya kita saja yang menikmatinya, tetapi juga orang lain pun juga bisa menikmatinya. Kalau kita bisa mengelola baik materi itu. Ya, demikian pula ketika kita sudah mencapai kesuksesan dalam hal perilaku, mental, ya, atau batin, ya. Batin kita sudah, tatarannya sudah mulai mengarah pada kualitas, perilaku kita juga sudah mulai keluhuran, itu juga menjaga. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga, ya, sewaktu-waktu juga bisa luntur, bisa hilang. Ya. Ketika kita ketemu orang yang tidak baik, ya, kita berada di lingkungan itu, bisa aja yang tadinya kita menjadi orang baik kemudian bisa menjadi orang yang tidak baik. Jadi menjaga hasil itu penting. Nah, oleh karena itu jangan lalai, ya, jangan takabur. Ya, seringkali kita itu kalau sudah memperoleh sesuatu, mencapai harapan, ya, lalai, takabur, sehingga apa yang sudah kita capai mudah luntur, mudah jatuh. Yang selanjutnya adalah, ya, kalyanamita. Ya, kalyanamita. Apa itu kalyanamita? Kalyanamita adalah sahabat baik. Dalam perjalanan kehidupan ini kita harus menemukan sahabat baik. Apa itu sahabat baik? Nah, sahabat baik adalah, ya, orang-orang yang menjaga kita. Menjaga dalam arti menjaga untuk tidak keluar jalur. Saya katakan jalur di sini adalah dhamma itu sendiri. Ya. Kita lurus, tegak lurus di jalan dhamma. Itu sahabat baik. Jadi mengajak kita untuk ke wihara, mengajak kita untuk mendengarkan dhamma, mengajak kita untuk berbuat baik. Ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, dia, ya, memotivasi kita, mendorong kita, menyemangati kita, menjaga kita, bahkan juga menjaga materi kita, harta kita. Itu adalah sahabat yang baik. Nah, sahabat yang tidak baik adalah sahabat yang bisa mengarahkan kita pada kemerosotan. Ya, sahabat yang sukanya goyah-goyah, sahabat yang sukanya, ya, keluyuran, tidak tentu arah, ya. Sehingga, ya, materi juga bisa cepat habis dengan teman-teman seperti itu. Sahabat yang hanya menemani kita ketika kita dalam posisi baik, ketika kita lagi happy, lagi senang, lagi bahagia, dekat, sangat dekat dengan kita. Begitu kita kesulitan, dia lari, ya.
dia tidak mau menemani lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak baik, sahabat yang tidak baik. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, sahabat-sahabat seperti itu, bukan kualitas yang kita dapatkan, tetapi kemerosotan. Kemerosotan. Nah, oleh itu kita harus ketemu dengan yang namanya kalyanamita, sahabat sejati, sahabat yang mengajak kita selalu di jalan dhamma, ya. Mengajak kita untuk kewihara, mendengarkan dhamma, mengajak kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Baksos misalnya. Nah, sahabat-sahabat seperti itu yang harus kita dekati. Kenapa? Karena akan meningkatkan kualitas batin kita. Kalau kita punya teman, punya sahabat, mengajak kewihara, mengajak mendengarkan dhamma, mengajak bermeditasi, ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, dia memotivasi kita, menyemangati kita, hidup kita menjadi kuat, ya, menjadi tegar. Ya. Tetapi kalau sebaliknya, ya, kita tidak menjadi kuat, kita tidak menjadi tegar, justru ya, kemerosotan. Yang keempat, ya, adalah samasihikata. Apa itu samasihikata? Ya. Kalau berkaitan dengan kan urut-urutannya itu sebetulnya kan ketika seseorang itu tekun, rajin, ya, tekun, rajin dalam mencari materi, kemudian bisa menjaganya, ketemu sahabat-sahabat yang baik. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting adalah samasihikata, hidupnya itu harus seimbang. Apa itu hidup seimbang? Hidup seimbang itu adalah hidup yang tidak boros dan juga hidup yang tidak pikir. Nah, seringkali ketika kita mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, ini kan yang memperjuangkan saya, yang bekerja saya, yang berjuang saya, hasilnya tentu milik saya. Nah, ketika kita mengatakan milik saya, bisa jatuh pada yang namanya sifat kikir. Ya. Sifat kikir. Sifat kikir itu adalah tidak mau orang lain juga menikmati hasil kita. Ini kan perjuanganku, ini kan hasil kerjaku. Kenapa kamu harus ikut? Ya. Merasakan, menikmati kebahagiaan yang sudah saya perjuangkan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jadi orang yang kikir itu adalah sulit untuk melepaskan apa yang menjadi miliknya. Kenapa? Karena kemelekatan. Ya, melekati apa yang sudah dicapai, ya, melekati apa yang sudah menjadi hasil dari perjuangannya. Ini akan menjadikan orang itu menjadi kikir. Kikir itu banyak sekali. Kikir waktu, kikir materi, ya, kikir ilmu, ya, banyak sekali, ya, sifat kikir. Nah, orang yang kikir biasanya cenderung untuk menggenggam. Bahkan untuk dirinya sendiri juga terkadang dia ya sangat irit sekali, sangat pikir sekali. Ya, ya harusnya mungkin makan nasi sehari 2 kali atau 3 kali, kadang-kadang malah tidak makan. Makan nasinya seminggu sekali. Ya, bisa seperti itu, ya kan? Saking pikirnya, saking pikirnya. Nah, ketika kita juga merasa memiliki, kita juga bisa jatuh pada yang namanya boros. Ya, boros, hidup boros. Hidup boros itu adalah hidup yang ya tidak terarah, ya, tidak terarah. Artinya apa? Ini kan milikku, terserah saya dong. Ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Sehingga dia itu hidup bukannya berdasarkan kebutuhan hidupnya, tetapi berdasarkan keinginan.
Yang penting saya senang. Yang penting saya happy. Itu aja. Ya. Maka dengan materi yang dimiliki, ya, dengan kekayaan yang dimiliki, kemudian ya, dia foya-foya. Entah itu dalam hal makanan, dalam hal papan, dalam hal sandal, atau hal-hal yang lain yang bisa memuaskan nafsu. Nah, ketika seseorang jatuh ya, pada kehidupan yang kikir maupun kehidupan yang boros, ya, hidupnya tidak berkualitas. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Inilah 4 hal, ya, 4 hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. 4 hal yang berfaedah untuk kehidupan kita. Nah, di awal tadi saya mengutip ya, syair yang ada dalam Dhammapada. Berjalanlah di jalan yang benar, jangan lengah. Berjalanlah di jalan yang benar. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita mau menjadikan diri kita menjadi manusia yang berkualitas, tentu kita harus berjalan di jalan yang benar, mempraktekkan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang berkualitas, maka dhamma cari sucarita, mempraktekkan dhamma, ya, berjalan di jalan yang benar, ini akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang berkualitas. Nah, 4 hal tadi, 4 hal yang bermanfaat, berfaedah tadi, yang ada dalam Vakya Pada Sutta itu, ini akan membuat diri kita menjadi berkualitas, ya. Dengan hidup rajin, ulet, tekun, kita akan menjadi orang yang berkualitas. Tekun, tentu ketekunan itu, keuletan itu berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sesuai dengan dhamma. Jangan ketekunan, keuletan itu malah hal-hal yang adhamma, yang di luar dhamma. Hal di dalam dhamma berkaitan dengan dhamma, ajaran Leluhur Sang Buddha. Kemudian ketika kita bisa menjaga hasil-hasil kita, pencapaian-pencapaian kita, kemudian menemukan sahabat sejati, dan hidup kita menjadi seimbang, maka kehidupan kita menjadi berkualitas. Nah, para upasaka-upasika yang berbahagia, untuk menumbuhkan, mengembangkan 4 hal yang berfaedah itu memang tidak mudah. Seringkali kita tata, ya, duk caritam sehari. Seringkali kita lingah, ya, lingah sehingga tidak mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita. Ya, seringkali ketika kita, kembali saya menggunakan kata sunan nyaman tadi, seringkali ketika kita berada dalam sunan nyaman, kita menjadi takabur, menjadi lalai, ya. Kan saya sudah baik, ya. Saya sudah melakukan kebajikan, hidup saya sudah bahagia, ya. Sehingga dia tidak berpikir lagi bahwa perjalanan kehidupan kita ini panjang, ya. Bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi perjalanan kita ini panjang. Nah, kalau kemudian kita lalai, sewaktu-waktu kita akan jatuh, ya, kita akan jatuh. Ketika misalnya orang selfie, dengan pemandangan yang bagus, ya, kalau dia tidak waspada, dia lalai menikmati selfie tadi, bisa jatuh ke tepi, ke jurang, ya. Berbahaya sekali. Orang yang lengah, orang yang tidak waspada, ujungnya apa? Kemerosotan,
Kalau kita lengah, kita tidak waspada, ujungnya adalah kemerosotan. Nah, oleh karena itu, ya, para puasa sekalian, mari kita memotivasi diri kita untuk selalu berada di jalan damai. Kita tidak usah bersusah payah untuk mencari jalan, untuk menemukan jalan. Dhamma sudah ditemukan oleh Guru Agung. Dhamma sungguh luar biasa ketika kita bisa bertemu, bahkan menjadi luar biasa lagi ketika kita bisa mempraktekkan. Karena dengan mempraktekkan Dhamma, ya, hidup kita menjadi berkualitas. Ya. Untuk menjadi berkualitas, ya tadi saya mengatakan memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ketika kita mendengarkan Dhamma, manggut-manggut, ya, ya. Wah, seperti itu. Tetapi ketika kita berada di masyarakat, kita berada di kondisi real masyarakat, ternyata tidak mudah. Ya, seringkali ada orang-orang ganti berbuat baik itu ternyata tidak mudah ya. Malah berbuat jahat itu yang gampang. Ada yang seperti itu. Memang, ya, dalam perjalanan kehidupan ini, yang namanya rintangan, kesulitan, itu akan kita temui. Maka tadi saya katakan tidak mudah menjadikan diri kita berkualitas. Tetapi bukan berarti kalau tidak mudah kita tidak ada upaya, kita pasrah dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, seperti sekarang ini masih dalam suasana yang, ya, bukannya di Indonesia, tapi di dunia juga merasakan hal yang sama, kesulitan. Saya mengatakan kepada banyak orang, di situasi sulit, jangan kemudian kita mempersulit diri kita sendiri dengan tidak mau praktek dhamma, tidak mau berbuat baik, tidak mau melakukan kebajikan dengan alasan saya kan sulit nanti, saya kan menghadapi kesulitan, ya, menghadapi permasalahan, mana mungkin saya memikirkan itu adalah pikiran yang keliru, ya, pandangan yang keliru. Justru ketika kita lari dari Dhamma, bukan ketemu dengan solusi-solusi yang bagus, bukan membuat diri kita menjadi berkualitas, tetapi malah justru kita akan jatuh pada kemerosotan. Justru saya mengatakan di situasi yang sulit kita harus gencar. Kita tidak boleh lalai tadi, ya. Nak tata bucarita, jangan lengah. Kita harus waspada. Kenapa? Kalau kita lengah, jatuh, merosot. Tapi kalau kita waspada, harapan untuk menjadi berkualitas, harapan untuk ketemu kebahagiaan itu ada, ya. Dan tentu diimbangi dengan yang namanya, ya, Dhammacari Suparita. Berjalan di jalan yang benar, mempraktekkan ajaran Buddha. Dengan cara itu kita akan menjadi manusia berkualitas, ketemu dengan kebahagiaan. Nah, 4 hal yang saya jelaskan tadi yang ada dalam Waggyabhata Sutta, bagian dari bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas, bagian dari pencapaian untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya ulang lagi supaya lebih jelas. Ya, 4 hal tadi ketika kita kembangkan, ketika kita praktekkan dalam keseharian kita, ya kita akan, ya, ketemu dengan kebahagiaan. Hidup ini harus bulat, harus tekun, harus rajin, jangan larut dengan kemalasan. Karena kemalasan tidak akan membawa manfaat untuk kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan hasil, ingat, jangan takabur, jangan lalai. Kenapa? Karena hasil itu sewaktu-waktu juga bisa hilang, bisa luntur. Oleh karena itu harus dijaga dengan baik, ya, supaya setidaknya kita bisa menikmati hasil
dari perjuangan kita. Dalam kehidupan ini, ya, kita harus ketemu dengan orang-orang baik, ketemu dengan karyawan kita, sahabat-sahabat yang bisa menjaga diri kita sehingga kita tetap berada di jalan damai. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, yang mengajak kita keluar dari jalan damai, ya kita jangan ikut, kita lurus mencari. Bahkan dikatakan dalam Dhamma, kalau kita tidak ketemu sahabat sejati, jalanlah seorang diri, ya, seperti badai yang terus berjalan, tidak menghiraukan, ya, hal-hal lainnya. Jadi ketika kita tidak ketemu dengan sahabat sejati, jalan seorang diri, ya, jalan seorang diri terus, sehingga kita ketemu dengan kebahagiaan, ketemu dengan kualitas. Dan yang terakhir, hidup ini harus seimbang. Jangan boros, juga jangan kikir. Kalau kita kikir, ya kita akan menjadi orang yang larut dengan kekayaan itu, melekat dengan kekayaan itu, dan tidak ketemu dengan kebahagiaan. Demikian pula dengan hidup yang boros, ya, kita pun juga tidak ketemu dengan kebahagiaan. Mungkin ketemu dengan kesenangan, tetapi kesenangan sesaat, tetapi tidak ketemu dengan kebahagiaan. Karena apa? Tidak menikmati, tidak bisa mengelola materi kekayaan dengan baik. Nah, 4 hal yang bermanfaat, yang berfaedah itu harus dikembangkan. Itu bagian dari Dhamma Caring Sucarita. Nak datang du carita cari. Praktekkan Dhamma dengan baik, berjalanlah di jalan yang benar dan tidak lengah. Ketika kita bisa menumbuhkan itu, mengembangkan itu, maka hidup kita berkualitas dan ketemu dengan kebahagiaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, menjadi bahan motivasi bagi para upasaka, upasika, dimanapun berada. Semoga terus kuat, tegar menghadapi kondisi apapun. Kekuatan itu bukan di luar dari diri kita, tetapi kekuatan itu ada di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara mempraktekkan Dhamma dengan baik dan benar dan tidak lengah. Itu menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi proses kehidupan ini. Semoga Ciratana melindungi kita semua sampai sata bawa kita. Semoga semua makhluk berbahagia.